Sebulan belakangan ini, negeri kita tercinta ramai memperbincangkan pencapresan, baik dari kalangan pengamat politik, anak-anak muda, sampai orang tua renta ikut membahas Pilpres 2024. Dan juga pencapresan ini beresonansi menjadi perbincangan di berbagai lini masa media sosial dan bingkai pemberitaan media arus utama. Saking menariknya isu politik nasional ini, saya ikut tertarik membahas kondisi yang terjadi pada kancah politik nasional saat ini. Istilah yang saya pakai untuk menggambarkan posisi dan kondisi koalisi partai yang sudah terbentuk hari ini bisa disebut sedang kocar-kacir saat dari partai pemerintah PDI Perjuangan mengumumkan Capres 2024 yang diusungnya. Namun, bukan berarti kondisi ini tidak dapat terjadi di kubu PDI Perjuangan. Hanya saja secara faktual, pemberitaan muncul terhadap koalisi-koalisi partai yang sudah terbentuk, yakni Koalisi Perubahan yang dimotori Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dimotori oleh Partai Gerindra dan PKB, Koalisi Indonesia Bersatu yang dimotori oleh Golkar, PAN, dan P3. Lantas apa sebenarnya yang membuat petinggi partai koalisi kocar-kacir dan semua kalangan tiba-tiba membahas politik? Apakah ini karena efek pengumuman Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024? Sehingga sebagian orang sibuk mencari fakta, baik dari sisi prestasi maupun sisi keburukan para calon presiden 2024 yang sudah dideklarasikan oleh petinggi-petinggi partai. Kira-kira, siapa sosok yang pantas melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo? Silahkan para buzzer, follower, dan penganut capres yang sudah komen dan didiskusikan di kolom komentar. Dalam konteks ini, saya sedikit memberikan pakem lama seperti yang ditulis oleh Maxwell Y. McComm, Setting the Agenda, Mass Media and Public Opinion, bahwa saat media memeringkat isu, maka isu tersebut berpotensi di-ranking sebagai isu penting oleh halayak. Terlebih jika isu yang diagendakan media tersebut memiliki relevansi kuat dengan agenda publik yang berkembang. Pada Jumat 21 April lalu, di puncak momentum perayaan Lebaran, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan membuat kejutan. Melalui ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri yang mempunyai hak prerogatif, mengumumkan secara resmi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk pemilu 2024 mendatang. Meski hanya diusung oleh satu partai, Ganjar Pranowo tetap bisa mendapatkan tiket capres karena PDI Perjuangan telah memenuhi persyaratan presidensial threshold 20% dengan total kursi 128 atau setara dengan 22,26%. Pencapresan Ganjar oleh PDI Perjuangan telah menempatkan kembali sosok Megawati sebagai pengubah permainan dan diprediksi akan memiliki efek domino pada peta koalisi di fase akhir kandidasi. Sempat menguat isu internal pencapresan PDI Perjuangan belum tuntas karena masih adanya rivalitas aktual antara sosok Ganjar dan Puan Maharani. Semula banyak yang memprediksi pengumuman Capres PDI Perjuangan akan di penghujung waktu jelang pengusungan resmi ke KPU, mengingat PDI Perjuangan sudah memiliki tiket melampaui ambang batas pencapresan. Bahkan saking besarnya power PDI Perjuangan pada Pilpres 2024 nanti, ada yang memprediksi bahwa PDI Perjuangan tidak akan mengumumkan calon presiden 2024 karena ada kepentingan pemilu diundur. Ini hanya sebuah prediksi liar, jadi jangan dianggap serius. Namun, menurut hemat saya, dinamika internal Ganjar dan Puan di tubuh PDI Perjuangan sangat mudah ditebak. Endingnya akan tetap selesai dengan baik, siapapun yang diusungnya. Betul saja toh, saat Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 dan Puan Maharani dijadikan sebagai ketua tim pemenangan Ganjar. Dan wow, efeknya sangat luar biasa. Tidak ada protes dari kalangan elit partai sama sekali. Ini semua bisa terjadi karena masih bisa dikendalikan secara internal melalui batasan afiliatif yang berporos pada sosok Megawati. Pencapresan Ganjar memiliki efek domino pada komunikasi politik lintas kekuatan. Peluang untuk mewujudkan koalisi besar yang dipertautkan dengan diksi keberlanjutan semakin membesar. Di sisi lain, sudah ada 3 koalisi yang terbentuk. Koalisi Perubahan yang dimotori Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dimotori oleh Partai Gerindra dan PKB, Koalisi Indonesia Bersatu yang dimotori oleh Golkar, PAN, dan P3. Dengan demikian, Pilpres 2024 sebenarnya berpotensi menghadirkan 4 poros versus Kebangkitan Indonesia Raya, versus Indonesia Bersatu, dan versus keberlanjutan. Pencapresan Ganjar kini sudah pasti memiliki basis dukungan setara 128 kursi di PDI Perjuangan di DPR. Sementara syarat ambang batas pencapresan hanya butuh 115 kursi. Dengan demikian, Ganjar sudah bisa maju meski hanya didukung PDI Perjuangan. Namun,
Melaju sendirian tentu sangat beresiko karena melewati fase kandidasi belum menjamin bisa memenangi kontestasi. Oleh karena itu, kerjasama politik sudah pasti akan digalang oleh PDI Perjuangan. Hebatnya, pasca penetapan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan berdampak besar pada peta koalisi Pilpres 2024. Seperti gayung bersambut, dua partai dari Koalisi Indonesia Bersatu, P3 dan PAN secara terang-terangan menyusul PDI Perjuangan mengumumkan calon presiden 2024 pada Ganjar Pranowo. P3 mengusulkan Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar, sementara PAN mengusulkan Erick Thohir sebagai cawapres Ganjar. Di sisi lain, Golkar masih kukuh mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres pemilu. Lalu bagaimana nasib Koalisi Indonesia Bersatu? Akankah fix bubar dampak Ganjar jadi capres? Dan juga dilihat dari ketidakkompakan antara satu sama lain. Gimana menurut kalian saudara-saudara? Hal tersebut sebenarnya mensyaratkan mempercepat wacana koalisi besar yang menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ditambah PDI Perjuangan. Sosok-sosok utama yang saat ini digadang-gadang masih di proposal utamanya, yakni sebagai capres maupun cawapres, the best alternative to negotiation agreement, atau harus turun ke alternatif terbaiknya yang bisa disepakati bersama. Misalnya, Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo, atau sebaliknya, Ganjar Pranowo bersedia menjadi calon wakil presiden Prabowo. Tapi ini mustahil. Di saat bersamaan, ada sosok yang bisa membangun solidaritas dukungan agar para ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya tidak bersikeras meminta posisi cawapres. Untuk menengahi capres dan cawapres 2024, Ganjar atau Prabowo maupun Ganjar Erik atau Ganjar Sandi akan sangat ditentukan oleh komunikasi politik tiga sosok utama, yakni Megawati, Prabowo, dan Jokowi. Nah, jika titik temu untuk menyandingkan Ganjar dengan tiga nama cawapres tersebut tidak ketemu, maka 4 poros koalisi masih sangat mungkin terjadi. Terlepas dari skema koalisi yang akan diinisiasi, penting menghadirkan asas pemilu yang kompetitif, bukan pemilu yang sekadar basa-basi. Selain berefek pada koalisi-koalisi besar, ternyata pengumuman Ganjar sebagai Capres 2024 oleh PDI Perjuangan berefek juga pada dua calon presiden yang sebelumnya sudah dideklarasikan, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Bagaimana tidak, dampak pencapresan Ganjar telah membuat dua calon presiden tersebut terkejut dan kebingungan. Pasalnya, dari kubu Capres Prabowo sendiri, sebelumnya kuat wacana Prabowo Ganjar, kini sangat sulit wacana itu akan terrealisasi. Bahkan ada dorongan agar Prabowo yang sebaiknya menjadi cawapres Ganjar. Hal tersebut bisa kita lihat dari manuver Megawati yang tiba-tiba mengumumkan Ganjar kemungkinan besar menyasar Prabowo Subianto. Alasan utamanya adalah koalisi besar yang dipercaya akan mengerucut ke Prabowo karena sebelumnya banyak pihak menilai koalisi besar bertujuan untuk menjepit PDI Perjuangan sebelum pengumuman Ganjar. Disebut terlalu jumawa karena dapat mengusung capres tanpa koalisi. Yang menjadi menarik pada sub ini adalah kemesraan Ganjar dan Presiden Jokowi di postingan Instagram milik Gubernur Jawa Tengah tersebut pasca pengumuman Ganjar sebagai capres. Ini mensyaratkan pada publik bahwa apakah Presiden Jokowi akan mendukung kepada Ganjar dan ngeprank Prabowo yang sebelumnya Prabowo telah banyak melakukan komunikasi politik dan di-endorse oleh Presiden Jokowi sebelum pengumuman Ganjar menjadi capres. Ini perlu kita saksikan perebutan dukungan Presiden RI Joko Widodo oleh Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Artinya apa jika Prabowo tidak mendapat dukungan Jokowi? Dukungan Presiden Jokowi terhadap Ganjar membuat Prabowo kebingungan, yakni kondisi Prabowo telah terjepit oleh politik PDI sehingga ia harus bersedia menjadi cawapres Ganjar sebagai alternatif terbaik. Karena menurut survei Poltreking sebanyak 51, sangat dan cukup berpengaruh dukungan Presiden Jokowi ke figur Capres-Cawapres 2024. Meskipun Prabowo bisa diusung Capres hanya dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dimotori oleh Partai Gerindra dan PKB, tidak mungkin bertarung dengan Koalisi Keberlanjutan dan Koalisi Perubahan. Prabowo sangat paham betapa besarnya ongkos Pilpres. Ini bukan hanya soal biaya kampanye atau logistik, melainkan juga SDM tim pemenangan. Oleh karenanya, sebelum Ganjar benar-benar mendapatkan pasangan yang cocok dan mendeklarasikan cawapresnya, sebaiknya Prabowo harus bergerak cepat, strategis, dan mengambil sikap politik yang benar dengan bersedia sebagai cawapres Ganjar.
seperti penuturan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, kans Prabowo menjadi cawapres Ganjar atau sebaliknya tergantung momen-momen elektoral usai pengumuman bakal capres PDI Perjuangan. Sementara itu, dampak pasca pencapresan Ganjar pada kubu Anies Baswedan, posisi elektoral ex-gubernur DKI Jakarta itu terancam jika approval rating Presiden Jokowi meningkat. Pasalnya, Anies selama ini dipandang sebagai capres alternatif, antitesis dari pemerintah Jokowi. Sehingga, jika approval rating Jokowi tidak turun di bawah 70%, maka akan sulit bagi Anies untuk berkompetisi dengan Ganjar dan Prabowo. Belum lagi isu politik identitas yang tak lepas dari figur Anies Baswedan, sehingga para pendukung Ganjar kemungkinan akan memainkan politik identitas dengan menstigma kubu Anies menggunakan skema politik tersebut. Dampak yang sangat berbahaya pasca pencapresan Ganjar oleh PDI Perjuangan adalah mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum terkait dugaan korupsi Formula E. Meskipun ini semakin kehilangan momentum, namun belum juga menghilangkan dari isu yang akan digemboskan oleh para pendukung Ganjar untuk menjegal. Tidak berlebihan menyematkan sub pembahasan ini dengan mengatakan koalisi perubahan mengendur dan Anies harus mundur. Mengingat juga kecil peluangnya menggait partai-partai di parlemen lain untuk bergabung selain partai baru seperti Partai Umat pasca pengumuman Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Bahkan, sang capres dari koalisi perubahan, Anies Baswedan, mengaku sumber daya yang dimilikinya kalah jauh dibandingkan capres lain yang berkompetisi di Pilpres 2024 mendatang. Koalisi partai-partai lain siap untuk menggerus suara koalisi perubahan jika saja mereka lengah dan terlalu lelah berkampanye untuk Anies Baswedan. Surya Paloh, AHY, dan Ahmad Syehu beserta stakeholder Partai Koalisi Perubahan perlu rasanya bekerja ekstra untuk mengangkat elektabilitas capres skala nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Di tengah stagnannya proses pencarian calon atau pengantin yang akan mendampingi ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, PKS terlihat paling rajin dan aktif menggait cawapres yang dianggap potensial usai nama ex-gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, jalan di tempat. Nama-nama cawapres potensial seperti bekas pasangan Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta kemarin, Sandiaga Uno, terus juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, hingga Mahfud MD yang elektabilitasnya terkatrol naik usai kasus potensi penyalahgunaan ratusan triliun di Kementerian Keuangan, ditawarkan PKS untuk menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Demokrat yang masih ngos-ngosan menyorongkan nama ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendamping Anies Baswedan tentu kesal dan kecewa dengan sikap PKS yang terlalu genit. Tidak urung Nasdem juga senada dengan sikap Demokrat yang begitu gundah gulana dengan manuver PKS yang terlalu kreatif. Dari strategi politik, PKS tentu punya alasan yang sah mengingat PKS tidak ingin Anies Baswedan tersandra oleh resultan tarik-menarik kepentingan partai-partai. PKS tentu tidak ingin Anies Baswedan selamanya akan jomblo dan kedepannya akan merugikan kepentingan PKS sendiri. Artinya, koalisi perubahan perlu gerak cepat untuk mengawinkan Anies Baswedan dengan calon wakil presidennya. Semakin lambat koalisi perubahan, maka akan berpotensi kehilangan peluang mendapatkan cawapres yang pas untuk Anies dan akan semakin banyak kehilangan momentum-momentum untuk koalisi perubahan ke depan. Namun, politik bukanlah matematika. Tentu, membangun koalisi besar, partai politik tak semudah membalikkan telapak tangan. Harus ada kesepemahaman dan kesepakatan, terutama menyangkut 3 hal, yakni paket nama pasangan capres dan cawapres, skema keuntungan kekuasaan di masa mendatang, dan mekanisme pembiayaan pemilu. Akankah pasca pencapresan Ganjar di pentas Pilpres 2024 mendatang diramaikan oleh 3 atau 4 pasangan capres-cawapres? Mungkinkah akan terjadi head-to-head antar 2 pasangan saja?